Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabma kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari pertama bulan Ramadan ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Karena di hari ini alhamdulillah Allah masih terus melimpahkan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat. Sehingga alhamdulillah di hari yang pertama ini kita bisa mengikuti atau bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang insya Allah diberkahi Allah SWT. Salat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan coba membahas tentang penyebab datangnya musibah dan bagaimana cara supaya musibah itu hilang, atau cara solusinya supaya musibah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang saya baca di awal-awal, ya Allah berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabma kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ya, musibah apa saja yang menimpa kalian adalah karena perbuatan kalian, kata Allah. Wa ya'fu an katsir, supaya Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Kalau kita kaji, kalau kita pelajari dari ayat Asy-Syura ayat 30 ini, ya, dalam surat Asy-Syura ayat 30 ini Allah menjelaskan kepada kita musibah apa saja, masalah apa saja yang menimpa diri kita, baik kesulitan rezeki, kesulitan jodoh, kemudian apa saja, ya, musibah yang menimpa kita itu karena perbuatan dosa kita. Mungkin dosa kita itu dilakukan sudah lama sekali. Mungkin dosa itu kita telah lupa. Tapi dosa itu membuat kehidupan kita menjadi sulit. Nah, maka Allah turunkan musibah itu sebenarnya tujuannya yang pertama adalah menghapus dosa kita. Ya Allah mungkin sayang kepada kita, tidak ingin kita nanti disiksa di akhirat, sehingga Allah percepat balasannya di dunia. Yang pertama itu wa ya'fu an katsir, supaya Allah memaafkan. Yang kedua itu pengingat Allah kepada kita agar kembali ke jalan Allah, ya, agar kembali ke jalan Allah. Jadi kalau kita ada masalah kok bertubi-tubi enggak selesai-selesai, segera muhasabah diri. Ingat dari kita balik sampai sekarang, ingat dosa besar apa yang pernah kita lakukan. Setelah kita ingat, segera kita taubati dengan sungguh-sungguh, ya. Kemudian ada ini kata-kata bijak yang kita jadikan pelajaran, ya. Entah ini ada yang mengatakan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Intinya begini kata-katanya: manuzila bala'un illa bi dzambin wala rufi'a bala'un illa bi taubatin. Tidaklah diturunkan suatu bala, suatu musibah, illa bidzambin, kecuali karena dosa. Wala rufi'a bala'un illa bitaubatin, dan tidak dihilangkan suatu bala, suatu musibah, illa bitaubatin, kecuali dengan taubat. Solusi dari segala masalah adalah taubat, ya, sahabat. Taubat kepada Allah, memperbanyak ampunan kepada Allah. Ya, sahabat bisa lihat juga dalam firman Allah surat Hud ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi mataan hasanan yumati'kum matanan hasanan wa kulladzi fadlin fadlah. Wa anistaghfiru, segeralah kalian mohon ampun kepada Allah. Rabbakum, kepada Allah ya. Wa anistaghfiru rabbakum, segeralah kalian mohon ampunan kepada Allah, kepada Tuhan kalian. Wa tubu ilai, dan bertobatlah kalian kepada Allah. Yumati'kum mataan hasanan ila ajalin musamma, niscaya Allah akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Wa kulladzi fadlin fadlah, dan Allah akan memberikan karunia kepada kalian ya. Ini jadi kalau kita banyak musibah, banyak masalah yang tidak selesai-selesai, segera muhasabah diri, ingat-ingat dosa apa yang pernah kita lakukan ya. Jangan menyalahkan orang lain, jangan bersujud kepada Allah. Yang terbaik adalah salahkan diri kita ya. Perbanyak istighfar kepada Allah, perbanyak doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah ya Tuhan kami, sungguh kami zalim pada diri kami ya Allah. Wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak menyayangi kami, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Itu perbanyak doa Nabi Adam. Kemudian perbanyaklah doa Nabi Yunus ketika ditelan ikan ya. Beliau ketika ditelan ikan tidak menyalahkan Allah, tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin, subhanaka, bahasa engkau ya Allah, inni kuntu minadz zalimin, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim ya. Ketika kita ada masalah, datang masalah, segera ampun kepada Allah, segera taubat, akui kesalahan kita, akui dosa kita. Sungguh Allah itu Maha Penyayang. Sayang Allah kepada hambanya itu melebihi sayangnya ibu kepada anak bayinya ya. Bayangin, ibu ketika anaknya tidur itu tidak rela digigit oleh nyamuk, dan Allah pun sangat sayang kepada hambanya melebihi ibu sayang kepada bayinya. Maka ketika Allah kasih musibah kepada kita, kasih masalah kepada kita, itu sebenarnya bentuk kasih sayang Allah kepada kita agar segera kembali kepada Allah ya. Allah menginginkan kita supaya tidak celaka. Allah ingatkan dengan kasih musibah, kasih masalah ya. Maka jangan kalian datang ke dukun, pergi kemana, datangi Allah, sujud kepada Allah, menangis di hadapan Allah, akui segala kesalahan kita, dan mohon ya Allah agar segala masalah, segala musibah Allah angkat. Itu ya. Yang terakhir saya bacakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat bisa amalkan nanti dalam kesehariannya ya. Rasulullah SAW bersabda, man aktsaro istighfaro ya, wa man aktsaro istighfaro faja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli daikim makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib ya. Man aktsarul istighfaro, siapa orang yang memperbanyak mohon ampun kepada Allah, faja'alallahu lahu, maka Allah jadikan bagi orang itu min kulli hammin farajan, setiap kesedihannya Allah ganti dengan kebahagiaan. Min kulli daikim makhrajan, setiap masalahnya Allah kasih jalan keluar ya. Masalah apa sih Allah kasih jalan keluar dengan mudah. Warzaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Setiap kita butuh Allah kasih ya. Ketika kita mentok, Allah kasih jalan keluar. Ketika dalam hati kita, dalam pikiran kita kayak tidak ada lagi solusi, Allah kasih solusi ya. Maka sahabat,
usahakan selalu membaca istighfar jangan kurang dari 100 kali, karena Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga, orang paling baik, orang paling mulia, beliau beristighfar minimal paling sedikit 70-100 kali. Mungkin itu saja bahasan kita untuk hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.